Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Nuriana dengan NIM 122430028. Jadi, saya dari kelas Elektronika RB, Teknik Biomedis, Institut Teknologi Sumatera. Nah, di mana dalam video ini saya akan menjelaskan dan menampilkan simulasi sensor menggunakan Tinkercad. Oke, kita langsung mulai aja. Kalau mencari komponennya bisa di sini. Nah, ini kita pakai breadboard supaya lebih rapi. Oh iya, ini mau buat sensor ultrasonik, di mana dia nanti bisa mendeteksi jarak. Tuh. Nah, ini ya. Nah, ini kan ada 4 kaki. Ada VCC, trigger, echo, sama ground. Echo apa itu? Nah, kita mau menambahkan LED. LED ini nanti eh, sebagai pertandanya ya, yang apakah dia akan redup, apakah dia akan nyala atau apakah dia akan mati. Tambahkan juga resistor. Ada tadi. Kalau mau ngubah apa sih hmm, perputarannya juga bisa ya. Nah, ini apa resistor yang satunya diletakkan di tempat yang sama di lubang breadboard yang sama sama satu kiri LCD. Nah, udah ini kita tinggal sambungkan saja. Bagian ini akan kita groundkan. Udah lah, kalau yang tidak juga. Ini biasa ya ngelap. Nah, ini yang
di sisi ini kita sambungkan di 5 volt. Kabelnya mungkin diganti warna aja ya biar ngeliatnya lebih nggak bingung. Ini LED satunya kan udah disambungnya sama prosesor nih. Nah, ini belum. Nah, LED yang ini akan kita sambungkan ke D10. Nah, ada dua lagi nih yang belum disambungkan. Udah. Sekarang kita masuk ke kode berupa teks ya. Nah, ini belum kita ubah. Ubah dulu kodenya. Lalu kita kopas. Oh, kopas. Sorry. Nah, ya. Jadi ini merupakan sensor ultrasonik yang nanti sistem kerjanya itu akan mengukur jarak. Kemudian jarak ini yang terbaca itu akan ditampilkan di serial monitor yang ini. Nah, nanti LED itu eh, sebagai indikator apakah jarak itu melebihi dengan jarak yang kita setting
melalui program atau enggak. Jadi nantinya LED itu akan mati atau nyala. Oke. Nah, untuk programnya ini kita mengukur jarak nanti kan dikirim ke serial monitor kan. Jadi yang pertama itu kita desainkan yang trigger ini kan ada di 8 tadi ya. Terus yang eco 9 sama LED ada di pin 10. Nah, terus durasi kita inisialisasikan durasi sama jaraknya. Kemudian di file setup ini ada serial begin, di mana ini untuk perintah untuk komunikasi serial. Nah, kemudian, nah ini durasi equal to pulse in. Nah, ini untuk menerima sinyal pantulan dari apa yang dilalui oleh sinyal ultrasonik atau yang dipantulkan oleh benda yang ada di depan sensor. Nah, untuk mengukur jarak, nih distance sama dengan duration 8. Nanti akan ketemu jaraknya dalam satuan sentimeter. Nah, ini perintah serial print ln. Nah, ini untuk jaraknya. Nanti dia akan menampilkan jaraknya di serial monitor. Selanjutnya kita pakai fungsi if else. Nah, dimana kalau nanti jika jaraknya kurang dari 100, nanti dia di serial monitor tuh akan menampilkan LED nyala. Terus kemudian nih digital write untuk mengaktifkan LED itu apa naik atau satu atau nyala atau ya itu karena kita pakai naik. Ini maksudnya untuk nyalanya. Nah, nah kemudian yang else-nya ini akan menampilkan di serial monitor itu bahwa LED-nya akan mati. Dipakai LED low. Digital writing. Oke, langsung kita coba. Farm simulation. Terus kita kecilin biar kelihatan karena kita kan mau nampilkan di ini ya, serial monitornya. Nah, nyolok nyolok belum tuh. Nah, ini karena dia lebih dari 100 seperti yang dibilang tadi kan, dia 113,4. Nah, ini tidak jauh beda ya sama serial monitornya ini. Nah, maka LED-nya akan nyala. Tapi coba kalau jaraknya kurang dari 100. Coba yang kita kurang dari 100. Nah, nggak jauh beda ya nilainya. Tuh, sama malah. Cuma di serial monitor ini dilakukan pembulatan kan karena kita tadi inisialisasinya pakai integer. Nah, LED mati karena dia kurang dari 100. Oke, kita stop simulation. Udah lanjut yang lain. Oke, kita mau buat apa simulasi sensor suhu pakai TMP 36. Jadi kita cari aja di sini.
Oke. Nah, temu. Tarik aja. Lalu kita pakai pakai air ini. Air di, air dulu. Kita air aja. Oh, di sini nggak kelihatan guys. Saya sendiri. Ini, ini, tidak ada. Nah, ini. Nah, terus biar dia lebih rapi, pakai brush board. Terus kita pakai yang ini, yang red box small. Biasa-biasa aja. Saya ini taruh di sini ya. Nah, TMP36 ini punya 3 pin atau 3 kaki yang kedua kakinya ini berguna untuk sebagai daya atau power. Nah, ada daya power atau VCC. Jadi bisa pakai 5 volt atau pakai 3 volt, 3,3 volt. Nah, lalu ground dan PR itu dihubungkan ke pin analog. Jadi di sini kan kita pakai Arduino Uno R3 ya. Terus nanti kita akan sambungkan kabelnya. Nah, yang negatif kita groundkan. Hmm. Lalu yang positif kita pasang di 5 volt. Ini rapi guys. Sorry yang minus. Nah, ini bisa dirapi-rapin aja ya. Kita ganti warna. Biasanya itu ya kalau negatif. Kita ganti udah. Ya. Hmm. Lalu, lalu ini juga kita sambungkan ini ke, aduh, ke positif. Lalu yang ini kaki yang sebelah sini ke negatif. Ini hmm. Nah, jangan lupa ya kemarin juga disambungkan ke A0. Eh, kita ganti kabel normal local. Nah, ini ntar tinggal kita masukin aja kodenya.
Nah, ini kan udah kita sambungin nih eh, ke positif. Jadi kita masukin ke jalur power lainnya pada breadboard sama yang negatifnya juga. Terus negatif ini kan terhubung ke power pada sensor dan ground pada negatif seperti yang aku bilang tadi. Terus yang ini dihubungkan ke A0. Nah, ini kita pakai program sederhana aja. Teks samping. Nah, ini aku udah nggak apa-apa sih ya. Hmm, hmm. Oke, ini udah ya. Ini merupakan kode program yang sederhana di mana pada awalnya ini kita tentukan tipe data untuk output A0 berupa INT TMP 36 sama dengan A0. Nah, lalu void setup ini untuk menampilkan untuk rumus pembacaan ada di tiga awal atau tiga pertama ini, di mana analog read TMP 36 ini kita masukkan ke reading yang tegangannya 5 volt. Jadi ket- kita ketik di sini 5,0 karena kita pakai yang 5 volt. Untuk ini tipe datanya float. Jadi plot tegangan sama dengan reading dikali 5,0. Suhunya ini kita pakai derajat Celcius. Jadi untuk ke derajat Celcius kita tentukan datanya ini float supaya berkoma nantinya. Terus tegangan tadi itu nilainya dikurang 0,5 terus dikali 100. Terus untuk tampilan serial monitor ini variabelnya tadi ya. Terus coba sekarang kita jalankan simulation. Aduh, ini udah kelihatan ya suhunya. Cara melihatnya ya tinggal digeser aja ke kanan, ke kiri ya berkurang. Dia dari minus 40 derajat Celcius sampai 125 derajat Celcius. Oke, kita stop dulu simulationnya. Nah, kita mau coba simulasi yang selanjutnya. Kita mau menambahkan eh, alarm kebakaran, bisa memakai buzzer. Ini yang negatif ini kita groundkan. Ya. Lalu yang positif kita hubungkan ke pin PWM3. Digital PWM3. Tinggal diubah warna aja. Hmm. Oke, udah ya. Kita langsung eh, ke coding aja. Nah, ya. Jadi nanti itu kalau dia suhunya lebih dari 70, kita jangan lupa 100 derajat,
Nah, dengan tone buzzer 15 nanti dia akan berbunyi bunyinya. Yang pertama tentunya jangan lupa kita desain file, terus website ini untuk menampilkan. Nah, ini kita langsung coba aja. Ini nanti untuk pembunyinya. Oke, misalkan suhunya tadi lebih dari 100 ya. Kita coba kalau lebih dari 100 apakah dia bunyi? Nah, ya, kalau suhunya lebih dari 100 derajat Celcius, nanti buzzernya akan bersuara. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan udah ini merangkai Arduino dengan Potensio dan juga motor servo, di mana nanti Potensio ini akan mengontrol sudut pada motor servo. Jadi ketika kita memutar potensio ini, nanti akan ada output dari potensio yang dibaca oleh microcontroller. Nah, kemudian Arduino itu akan memerintahkan agar bergerak sesuai sudut yang ada di program. Nah, ini kode programnya. Nah, sudutnya kita pakai 0 sampai 180 derajat. Oke, langsung kita coba kita simulasi ya. Oh, ini 0 sama 1023 ini nilai dari potensionya. Jadi nanti dia dikonversikan ke sudut dengan sudut 0 sampai 180 derajat. Karena nilai dari sirkuit ini kan maksimal gerakannya sampai 180 derajat. Makanya dibuatnya 180. Nah, kemudian nanti eh, server ini akan memberi nilai pada servo sesuai sama nilai variabel pada potensialnya. Jadi, kita langsung start simulation. Nah, ini posisi awalnya kan tadi ini ya. Kalau kita gerakan, eh, motor servo atau microservo atau akan berputar sesuai potensinya. Kalau kita pentokin ke sini ya, dia akan berputar 180 derajat. Oke. Oke, jadi ini merupakan 5 LED yang dirangkai menggunakan resistor dengan resistansi 1 kilo ohm, di mana nantinya LED ini akan nyala secara bergantian. Oke, kita langsung ke kodenya. Nah, ini kita beri label atau beri nama ya pada LED 1, 2, 3, 4, 5 gitu.
sesuai tempatnya, di mana LED 1 ini kan di pin 9 ya, LED 2 pin 8, LED 3 7, LED 4 6, dan LED 5 di pin 5. Tuh. Jadi diberi nama atau label sesuai LED-nya. Lalu pin mode ini akan digunakan untuk mengatur apakah pin itu akan jadi input atau output gitu. Dan diberi nama juga sesuai LED 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian digital write-nya itu untuk mengatur apakah pin akan dibuat high atau hidup atau dia nanti low. Nah, ini adalah delay ya. Jadi, delay ini untuk mengatur bahwa dia nantinya akan nyala secara bergantian. Gitu. Jadi, diberikan delay. Ya, ini sesuai ini ya, yang pertama ini apa nyalanya di LED 1, terus apa baris berikutnya ini waktu nyala di LED 2 gitu dan seterusnya. Nanti dia akan kembali lagi karena kita pakai fungsi void setup yang ini. Coba kita langsung simulasikan. Merupakan detektor gerakan sensor. Kita pakai sensor PIR, di mana PIR atau passive infrared receiver. Ini tuh untuk mendeteksi adanya pancaran sinar infrared dari suatu objek. Nah, sensor PIR itu punya sifat yang pasif, yang berarti tidak memancarkan sinar infrared, tapi hanya bisa menerima radiasi sinar infrared dari luar. Nah, coba kita lihat kode programnya ya. Nah, yang pertama ini kita mau mendeskripsikan dulu yang pin yang kita pakai. Nah, untuk yang peer pinnya itu kita taruh di 2 tadi ya. Nah, ini 2. Nah, untuk yang pin LED-nya kita letakkan D13. Nah, ini yang LED sebelah kiri kita groundkan. Nah, pin mode pada peer pin input ini mengatur pin sensor peer sebagai inputnya. Kalau yang pin mode LED pin ini untuk mengatur LED sebagai outputnya. Nah, untuk void loop-nya biasa ya untuk membaca nilai, kita pakai fungsi if dan else. Eh, jadi if motion sensor value high itu kalau sensornya mendeteksi pergerakan, nanti LED-nya akan nyala gitu. Dengan digital write LED pin high. Nah, else-nya kalau nggak ada pergerakan, jadi LED-nya akan low atau mati. Kita pakai delay 500 di mana akan menunda selama 500 milidetik. Oke, mari kita coba. Nah, ini nilai power supply-nya tegangan 5 volt dengan ingat 23 mA.
Nah, jadi PIR itu bisa mendeteksi radiasi dari beberapa objek karena semua objek itu kan memancarkan energi. Nah, energi radiasi. Jadi seperti saat saat terdeteksi sebuah pergerakan dari sumber infrared dengan suhu tertentu, yaitu misalkan manusia. Nah, manusia itu mencoba melewati sumber infrared, eh, misalkan dinding atau apa ya. Jadi sensor itu akan membandingkan pancaran infrared yang diterima setiap satuan waktu. Nah, kayak di sini kan di batas ini ya warnanya beda.